Selamat datang yang terhormat Wakil Rektor 4 Bapak Dr. Basir Rohmana SHM yang kami hormati Dekan Fakultas Teknik Universitas Cendrawasih Bapak Irja Tobawan Simbiak STMT MSc PhD, Ketua LP2M Universitas Cendrawasih Bapak Profesor Dr. Happy Lumbantobi MSI, narasumber kita yang berkesempatan hadir di saat ini, Profesor Dr. Insinyur Nasruddin MN, Bapak Profesor Dr. Rernat Insinyur RM Rustamaji MT IPU, Ibu Profesor Dr. Ing Silviana STMT IPM ASEAN Eng, Bapak Dr. Insinyur Setia Abikusna STMT IPM ASEAN Eng, dan para rombongan serta para peserta yang kami hormati, sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin dalam kegiatan sosialisasi instrumen LAN Teknik. Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izinnya pada hari ini tanggal 5 Mei di 2025 kita dapat hadir di tempat ini. Perkenalkan, saya El Syerawar, saya akan memandu acara kita sebagai MC. Sebelum memulai kegiatan kita, saya akan membacakan susunan acara yang akan kita lalui bersama di sepanjang hari ini, yang sudah diawali dengan pembukaan, kemudian doa, lagu Indonesia Raya, selanjutnya sambutan, foto bersama, cafe break, kemudian penyampaian materi, LED, isoma, kemudian kita akan masuk dalam sesi tanya jawab, dan yang terakhir snack. Baiklah Bapak Ibu, kita akan masuk pada acara yang berikut, yaitu doa. Untuk itu kepada Ibu Endang kami mohon kesediaannya untuk memimpin kita dalam doa. Selamat pagi Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Izinkan saya membawakan agama ini dalam doa agama Islam. Bapak Ibu yang lain mohon dapat menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sholaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ya Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Esa, berikanlah kelancaran dan kemanfaatan segala aktivitas dan kegiatan kami hari ini dan esok. Kami mohon berikanlah perlindungan, berikanlah ilham yang baik bermanfaat untuk kami semua. Dengan namamu kami memulai kegiatan hari ini. Bismillah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Terima kasih Bapak dan Ibu. Lagu Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dimohon duduk. Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan masuk dalam sambutan sekaligus membuka acara kita di pagi hari ini. Dan kepada Bapak Wakil Rektor 4, Bapak Dr. Basir Rohmana, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, salam sejahtera, salam kebajikan untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu dari tim sosialisasi instrumen Lamdik Teknik, yang saya sapa baru saya catat namanya tadi. Pertama Bapak Rustamaji. Ini kebetulan Bapak Rustamaji ini juga perempat sama-sama dengan saya dari Tanjung Pura ya Pak. Selamat datang Pak. Kemudian Bapak Nasrudin. Selamat datang Bapak Nasrudin, Ibu Selviana, Bapak Setia Adi Kusno. Saya dengar tadi Bapak ini dan Ibu tim ini mungkin baru pertama kali datang di tanah Papua di Jayapura. Selamat datang, tapi saya dengar tadi sudah jalan-jalan sampai ke daerah perbatasan, luar biasa. Bapak Dekan Teknik yang kami hormati, Bapak Ketua LPPM, Lembaga Penjamin Mutu Bercendrawasih, Profesor Happy yang kami hormati, Bapak Ibu peserta sosialisasi yang kami hormati. Pertama-tama kami menyampaikan permohonan maaf karena Bapak Rektor saat ini ada di Gorontalo mengikuti forum rektor. Jadi tidak sempat sama-sama dengan kita pada pagi hari ini. Setelah itu beliau mungkin langsung ke Jakarta dan kita ketemu di Jakarta. Jadi hari ini juga saya harus ke Jakarta. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas berkah, rahmat, karunia yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat dapat hadir di sini untuk mengikuti acara sosialisasi instrumen baru ya, dikatakan di situ Lam Teknik 2025. Jadi walaupun di situ tertulis masih Permendikbud Ristek, ya kan, 2023. Jadi sebetulnya kalau menurut asas hukum itu ya kita mesti memakai bukan butnya tapi langsung diktiristek ya. Tapi sepanjang belum ada aturan yang baru, aturan yang ada tetap masih berlaku. Begitu ya asas hukumnya. Yang kedua, saya atas nama Rektor Bercendrawasih menyampaikan terima kasih atas kehadiran tim sosialisasi Lamtik yang sudah datang ke sini dan berkenan untuk memberikan sosialisasi. Hal ini penting bagi kita sekalian karena hampir setiap saat itu kita berhadapan dengan masalah akreditasi di mana-mana, dan saya dengar informasi tadi dari Pak Dekan Teknik bahwa ini dihadiri oleh semua prodi yang menyelenggarakan pendidikan teknik ya di tanah Papua.
Selamat datang juga di Universitas Cendrawasih. Mudah-mudahan sosialisasi dapat diikuti dengan baik dan saya yakin akan mendatangkan manfaat untuk kita sekalian. Karena memang ini masalah yang kita hadapi setiap saat. Saya kira bukan di Uncen, hampir semua perguruan tinggi dengan sistem yang hari ini berlaku bahwa kita selalu melakukan akreditasi. Mudah-mudahan setelah akreditasi ini kita ikut sosialisasinya, kita semua dapat A ya. A apa istilahnya itu? Agemuk. Tapi ada dengar juga ada informasi mungkin besok hanya ada 2 kategori, terakreditasi dan tidak terakreditasi, macam begitu ya. Tapi yang sekarang masih berlaku agemuk, pasti ada akurus juga begitu ya. Ada baik sekali, ada baik dan seterusnya. Yang kedua, kami juga menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada tim Lamtek yang bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk 2 hari ini melakukan sosialisasi yang bertempat di Aula Teknik Fakultas Teknik Universitas Cendrawasih. Tentunya hal-hal yang disampaikan mohon diikuti dengan baik sehingga itu menjadi acuan, pedoman, dan setiap saat saya kira bisa selalu berkonsultasi, berkomunikasi dengan tim Teknik. Jadi sekali lagi atas nama Rektor Cendrawasih menyampaikan terima kasih kepada tim. Yang kedua juga kepada para peserta, mohon mengikutinya dengan baik sehingga akan memberikan manfaat bagi kita dalam kita melakukan akreditasi. Dan saya juga mendoakan supaya semua prodi teknik ini ke depan ya dengan akreditasi unggul. Amin ya. Gitu. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirnya dengan mengucap syukur kehadirat Tuhan yang Maha Baik, cara sosialisasi instrumen LAM Teknik 2025 yang mengacu pada Permendikbudristek 53/2023 hari ini tanggal 5 Mei 2025 saya nyatakan dimulai. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mohon kesediaan Bapak WR4 untuk tetap di depan. Kami dari Universitas Cendrawasih akan memberikan cendera mata kepada Lamtek. Untuk itu kami mohon perwakilan dari Lamtek kepada Bapak Profesor Dr. Ing Insinyur Nasruddin MN untuk mewakili. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam sesi foto bersama. Untuk itu kepada narasumber dan juga para peserta mohon kesediaannya untuk berfoto bersama. Mohon maaf mungkin para narasumber dulu dengan para pimpinan. Sesi keduanya beserta para peserta. Sesi berikut beserta peserta, mohon kesediaan para peserta untuk bersama-sama mengambil foto depan.
Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita akan ke free break. Di meja sudah ada snacknya dan di belakang juga ada tersedia teh dan kopi. Bisa diambil kemudian kembali ke tempat duduk masing-masing. Mari silakan Bapak Ibu yang mau minum kopi atau teh bisa diambil di belakang.
Bapak Ibu peserta, mohon boleh kembali ke tempat duduk masing-masing karena kita akan mulai dengan acara kita selanjutnya. Baiklah Bapak Ibu peserta, kita akan masuk pada acara berikutnya, itu acara inti kita di hari ini. Kita akan masuk dalam penyampaian materi, dan dalam penyampaian materi ini akan dipandu oleh moderator kita. Perkenalkan moderator kita, beliau adalah dosen jurusan sipil, Ibu Dr. Ana Rusli. Untuk itu kepada Ibu dipersilakan. Baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Izinkan saya untuk memandu acara ini. Yang pertama adalah pemaparan tentang kebijakan dan gambaran umum terkait dengan instrumen baru yang mengacu pada Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 yang akan oleh Bapak Profesor Dr. Insinyur Nasruddin M.Eng. Kami persilahkan. Apakah sudah ada materinya? Sudah. Mungkin materinya sudah bisa di-share kan? Baik, silahkan Prof. Baik, Bapak Ibu, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Yang saya hormati Bapak Ketua LP2M, Bapak Prof. Happy, yang saya hormati Bapak Dekan, Bapak Dr. Irja, yang saya hormati tentunya moderator di depan, dan teman-teman saya dari LAM Teknik ya. Ya, baik. Jadi mungkin saya ingin menyampaikan dulu maksud dan tujuan dari acara ini ya. Saya kira Bapak Ibu hadir di sini dari tempat yang mungkin jaraknya jauh-jauh ya, dari sini ya, dari Jayapura mungkin. Saya ingin tahu yang paling jauh di sini siapa? Bapak Ibu? Musamus, dari Musamus? Nah, dari Musamus berapa jauh dari sini? Jauh sekali ya.
Terus yang dari lain, yang Bapak dari mana? Timika. Oh, aduh. Berapa jauh Pak dari sini? 1 jam 10 menit. Ada lagi yang jauh? Ya, pokoknya banyak yang jauh-jauh deh ya. Jadi Bapak Ibu hadir di sini dari tempat yang sangat jauh ya, kemari untuk mengikuti sosialisasi instrumen baru LAM teknik ya. Ya, saya ucapkan terima kasih ya kepada Bapak Ibu yang sudah hadir, terutama yang jauh-jauh ya, karena memang ini sangat penting ya buat kita, terutama yang mengelola prodi-prodi teknik ya. Karena akreditasi merupakan bagian dari siklus ya yang ada di dalam kehidupan akademik kita ya. Sehingga apa yang harus kita siapkan dengan akreditasi ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Oke, baik. Saya di sini ada beberapa materi ya. Yang pertama ini tentang kebijakan ya. Kemudian nanti saya juga akan sambung dengan materi yang lainnya. Kemudian teman-teman saya juga akan menyambung, dan ini akan waktunya 2 hari. Ya, saya harapkan Bapak Ibu tetap bertahan selama 2 hari ya. Karena di hari kedua sepertinya cukup penting ya. Hari pertama penting, hari kedua lebih penting lagi ya. Karena di hari kedua itu akan ada matriks penilaian. Nah, ini juga sesuatu yang perlu kita ketahui ya. Bagaimana dengan instrumen baru kita? Oke, jadi memang tujuan acara kita ini adalah ya memperkenalkan diri ya. Bagaimana LAM teknik itu sendiri ya. Bapak Ibu ada yang sudah tahu tentang LAM teknik? Ada yang sudah pernah diakreditasi oleh LAM teknik? Tunjuk tangan. Yang sudah diakreditasi oleh LAM teknik? Oke. Yang belum diakreditasi oleh LAM teknik, tunjuk tangan. 1, 2, 3, ya, 4 ya. Nah, mungkin yang belum terakreditasi atau diakreditasi oleh LAM teknik, mungkin ini saatnya saya perkenalkan dulu ya, bagaimana LAM teknik. Kemudian juga karena kita adalah lembaga yang selalu mengacu kepada aturan pemerintah, maka apapun yang terjadi, apapun yang dikeluarkan oleh pemerintah ya untuk akreditasi ini sangat mempengaruhi kita. Nah, salah satunya adalah bagaimana kaitan akreditasi dengan Permen Ristekdikbud tahun 53 tahun 2023. Jadi aturan-aturan ini selalu dinamis, maka kami di Lembaga Akreditasi Mandiri Teknik harus mengikuti aturan tersebut ya. Dan yang terpenting adalah kami hadir di sini, ini kami dari tempat yang berbeda-beda. Saya dari Depok, dari Kalimantan, dari Jawa Tengah, ya, dari Jakarta. Ini kami hadir di sini untuk memberikan semangat kepada Bapak Ibu ya, bahwa akreditasi yang kita lakukan ini bukan sesuatu yang menyusahkan ya. Ini sesuatu yang memang kita ingin lakukan supaya prodi-prodi kita itu akan berkembang lebih maju lagi ya. Karena memang kami berharap semua prodi yang ada di Indonesia ini akreditasinya adalah unggul. Itu yang kami harapkan. Artinya kita sama-sama siapkan ya. Kalau ada prodi yang belum siap untuk unggul, kita sama-sama siapkan. Makanya di hari besok ya, kami akan menjelaskan tentang bagaimana bantuan yang kami berikan kepada Bapak Ibu di prodi, yaitu dari EduSquad. Ya, EduSquad ini bagian nanti mungkin saya jelaskan yang memberikan pelatihan ya kepada Bapak Ibu tentang semua aspek akreditasi. Ya. Oke, next. Oke, untuk hari ini ya saya akan menjelaskan beberapa bagian ya. Yang pertama tentang tadi salah satunya tentang LAM teknik, kami akan detailkan lagi. Kemudian yang terpenting karena kita membahas instrumen baru, maka pasti Bapak Ibu akan bertanya apa yang berubah, apa yang tidak berubah dari instrumen ini. Karena kalau yang kita khawatirkan adalah berubah gitu ya, jauh berubah dari yang sebelumnya. Karena mungkin bisa jadi Bapak Ibu sudah paham dengan instrumen sebelumnya, atau Bapak Ibu sudah menyiapkan ya untuk proses akreditasi di LAM teknik dengan instrumen yang sebelumnya. Nah, kalau berubah total, nanti gimana kita ya? Kemudian apa yang belum diputuskan? Jadi ada hal-hal yang tadi saya sampaikan, karena ini terkait dengan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, masih ada hal-hal yang
belum diputuskan oleh pemerintah yang sebenarnya akan mempengaruhi proses akreditasi kita. Nah, ini nanti akan kami sampaikan. Next. Ya, kami akan jelaskan sedikit lagi tentang kembali lagi dengan tentang apa itu LAM teknik. Ya. Jadi kami ingin menjadi stimulator peningkatan mutu pendidikan tinggi teknik Indonesia. Jadi kami hanya sebagai stimulator. Artinya peran dari Bapak Ibu di Prodi, di UPPS ini amat sangat penting. Ya, kalau stimulator tidak ada yang distimulasi maka tidak ada manfaatnya, gitu ya. Ya, makanya Bapak Ibu menjadi bagian terpenting untuk peningkatan mutu pendidikan tinggi teknik di Indonesia. Nah, nih, jadi kalau Bapak Ibu lihat ya, kami juga terus membenahi diri kami ya, melakukan improvement, perbaikan ya. Di antaranya kami sudah sekarang ya mendapatkan sertifikat ISO ya. Jadi walaupun kami lembaga akreditasi, kami juga melakukan proses PPEPP atau mungkin PDCA ya. Kami lakukan perbaikan kontinu ya yang ada di lembaga kami sehingga kami sekarang sudah memiliki sertifikat ISO. Kemudian juga dari sisi keuangan ya, kami sudah punya laporan keuangan 3 kali berturut-turut ya, semuanya ya WTP ya, wajar tanpa perkecualian. Ya, ini juga sebagai bentuk tanggung jawab kami kepada publik ya, bahwa dana yang kami himpun dari masyarakat kami pertanggungjawabkan dengan lembaga atau institusi yang mengaudit ya. Ini adalah salah satu bentuk kepedulian kami. Oke, next. Oke. Jadi LAM Teknik ini adalah salah satu lembaga akreditasi mandiri yang ada di Indonesia ya, di samping beberapa lembaga akreditasi yang lain. Mungkin Pak Prof Happy tahu ada yang namanya LAMDIK ya, untuk pendidikan ya, ini yang terkait dengan pendidikan. Nah, kami adalah LAM Teknik khusus untuk yang teknik saja ya. Jadi di luar itu bukan menjadi tanggung jawab kami, dan dulu mungkin semua masuk ke BAN PT ya. Tapi sekarang tidak lagi, kecuali memang prodi-prodi yang belum masuk ke dalam cakupan kami, maka nanti akan masuk ke LAM yang lain atau masih di BAN PT. Nah, kepengurus kami itu cukup banyak dan ini tersebar dari seluruh Indonesia ya. Jadi kami punya perwakilan pengurus dari hampir dari Aceh sampai Papua lah ya, kira-kira seperti itu. Kemudian asesor kami juga cukup banyak, ada 355 karena memang prodi kita itu cukup besar ya, kemudian juga bidangnya juga cukup banyak ya, dan wilayah cakupan kita juga cukup luas sehingga kami memang membutuhkan asesor yang cukup banyak. Nah, kemudian juga prinsip kami ingin supaya asesmen itu dilakukan dengan asesor dan asesi yang jaraknya tidak terlalu jauh. Ya, semaksimal mungkin kita lakukan seperti itu ya. Ini apa tujuannya? Yang pertama memang dari sisi biaya ya, karena kami ingin dana yang kami gunakan ini yang dihimpun dari prodi ya, dari UPPS ya, karena memang harus dibiayai sendiri semuanya. Kami akan menggunakan dana seefisien mungkin ya, sehingga jarak menjadi sesuatu yang penting. Kemudian juga mungkin dengan jarak yang tidak terlalu jauh, komunikasi sosial budaya itu lebih mudah ya untuk kita semua. Kemudian juga kami menganut azas imparsialitas. Maksudnya apa? Bahwa kami di pengurus tidak boleh menjadi asesor ya. Ya, seperti saya ya, Pak Rustam Haji ya, ini tidak boleh menjadi asesor. Kenapa? Karena ada kekhawatiran nanti kalau kami yang turun ke lapangan sebagai asesor ya, maka nanti khawatir ada sesuatu yang kurang nyaman Bapak Ibu ya terhadap kami, karena wah ini ada dari pengurus gitu ya, khawatir nanti ada sesuatu yang tidak mengenakan di belakang hari atau mempengaruhi nilai ya dalam proses akreditasi. Sehingga kami pengurus tidak boleh menjadi asesor, tapi bolehnya menjadi observer ya. Kami hanya sebagai pengamat, kami tidak boleh memberikan nilai ya, tapi kami memberikan masukan ya kepada pengurus pusat ya terhadap proses pelaksanaan ya. Jadi itu yang kami ambil sehingga netralitas itu menjadi lebih baik ya. Kemudian juga tentunya kami akan taat terhadap semua aturan yang terkait dengan undang-undang. Next. Nah, kalau kita lihat ya, LAM Teknik itu punya ya, jenjang itu 3, vokasi, akademik, dan PSPPI
ya. Kalau vokasi jelas, mungkin akademik juga jelas. Sekarang ada PSPPI. Jadi nanti kami juga jelaskan bahwa kami Ilham Teknik di bawah ya PII, ya Persatuan Insinyur Indonesia. Jadi struktur kami itu di bawah PII, ya. Jadi kami itu punya bagian dari PII yang disebut dengan Batap, ya. Nah ini tergantung dari kepengurusan PII. Ya, makanya ini sesuatu yang baik ya, bahwa profesi kita di bidang keteknikan itu juga menyatu dengan bidang pendidikannya, ya. Nah ini kalau kita lihat ya semua pengurus kita coba untuk mengakomodir dari semua wilayah Indonesia. Next. Nah kalau dari sisi asesor ya, memang vokasi akademik itu banyak dari dosen. Tetapi untuk vokasi sebagian dan PSPPI itu ada dari industri, ya. Tapi memang dengan syarat bahwa mereka sudah memiliki IPM. Sehingga kami mendorong Bapak Ibu yang belum punya insinyur ya untuk mengikuti profesi insinyur, ya, supaya nanti kita bisa libatkan di dalam pelaksanaan akreditasi kita. Next. Nah, ini yang praktisi ya. Kalau kita melibatkan praktisi maka ada syarat-syarat yang harus kita berikan ya ke mereka, yaitu misalnya dengan minimal IPM ya untuk pelaksanaan akreditasi di vokasi dan juga di PSPPI. Next. Nah ini kalau kita lihat, jadi kami ini berdiri dengan SK yang sudah diberikan oleh pemerintah itu 2022 sampai 2025 lah, kita hitung sampai sekarang ya. Ini kalau kita lihat kita sudah mengakreditasi 1.630 prodi. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan 1.630 prodi seluruh Indonesia. Jadi cukup banyak, ya. Kemudian kalau kita lihat di sini, ya, ada prodi yang memang disetarakan, karena memang ada dulu sebelum aturan terakhir dikeluarkan oleh BNPT, kami menyetarakan akreditasi internasional IABI atau Washington Accord itu akan setara dengan unggul. Tapi sekarang tidak boleh lagi secara otomatis penyetaraan, maka perlu adanya proses yang seperti biasa yang kita sebut dengan unggul khusus. Ya, kemudian jumlah asesor juga sudah banyak di kami ya, 355. Dan ini jumlah ini masih kurang Bapak Ibu. Ya. Kami butuh asesor-asesor untuk bidang-bidang tertentu yang masih kurang, termasuk wilayah-wilayah tertentu yang masih kurang. Salah satunya adalah Papua. Ya, mungkin nanti Pak Happy, Prof Happy bisa membantu kami menyiapkan asesor yang siap untuk bisa kami rekrut sebagai asesor. Karena kami butuh asesor-asesor yang dari wilayah timur, ya, terutama dari Papua ini, ya. Dan kami sudah sedikit menurunkan standar, ya, untuk menjadi asesor dari wilayah timur. Kalau standarnya adalah harus prodi unggul asalnya, tapi untuk wilayah timur, wilayah khusus kita berikan bahwa sampai baik sekali boleh menjadi asesor. Nah ini kesempatan Bapak Ibu, ya, kalau prodi-prodinya sudah baik sekali, ya, dan memenuhi syarat asesor kami, maka Bapak Ibu silakan untuk nanti mendaftar, ya. Dan kami nanti akan infokan kapan ada pendaftaran. Nah ini kalau Bapak Ibu lihat ya perkembangannya dari tahun ke tahun ya, alhamdulillah cukup baik ya, selalu meningkat ya, sehingga kita berharap ya semuanya akan lebih banyak lagi unggulnya. Prodi-prodi unggul itu akan lebih banyak lagi. Nah ini yang kita inginkan. Dan untuk mencapai itu salah satunya adalah kegiatan yang kita lakukan hari ini. Kita sosialisasi supaya prodi PPS memahami instrumen yang akan digunakan dalam proses akreditasi. Next. Nah ini Bapak Ibu bisa lihat ya, jumlah yang unggul, ya, jumlah baik sekali, ya, baik, ya, tidak terakreditasi. Mungkin yang sasaran kita unggul atau kita menarik untuk melihat yang unggul dan juga yang tidak terakreditasi. Ya, jadi kalau Bapak Ibu lihat unggulnya makin lama makin banyak persentasenya. Artinya apa? Kami akan membuat instrumen yang memang ingin supaya lebih banyak prodi-prodi itu unggul. Bukan menyulitkan prodi sehingga susah menjadi unggul. Ya, apalagi dengan bantuan nanti dari EduSpot, ya, itu akan mempercepat lagi. Kemudian Bapak Ibu bisa lihat juga prodi yang tidak terakreditasi itu makin lama makin
berkurang dan akhirnya tidak ada yang masuk dalam batch kami. Ya. Kenapa? Karena prodi-prodi itu serius, ya, menyiapkan dengan baik, ya. Kemudian juga mungkin bisa mengikuti pelatihan yang sudah kami siapkan, ya. Oke, next. Nah, ini kalau Bapak Ibu lihat ya. Nah, oke, langsung sini aja. Ya. Ini adalah distribusi, ya, peringkat akreditasi bidang teknik di seluruh Indonesia. Prof Happy bisa melihat di sini. Pasti Prof Happy melihatnya di bagian kanan terus. Di Papua kayak gimana kondisinya? Ya, yang menarik ya. Jadi kita lihat di sini, ya. Jadi memang prodi-prodi unggul itu banyak di daerah, ya, Sumatera, Jawa, itu oke, betul, ya. Tapi jangan lupa gitu ya, ternyata prodi-prodi yang tidak terakreditasi juga ada di Sumatera dan Jawa juga gitu. Ya, artinya memang ini kesungguhan dari kita. Ya, bukan karena lokasi. Ya, kalau suatu prodi itu akan unggul, suatu prodi itu akan tidak terakreditasi, itu bukan karena wilayahnya, bukan. Karena keseriusannya masing-masing. Ya. Kalau baik dan baik sekali, saya kira ini tidak perlu kita bahas ya. Tapi unggul dan tidak terakreditasi. Ini yang menjadi perhatian kita. Ya, untuk kita segera naikkan yang tidak terakreditasi dan kita doa supaya semuanya bisa jadi unggul. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir. Kami membuat tools, instrumen itu sudah mempertimbangkan semua aspek. Ya, jadi dengan pengalaman dari kami sebelumnya itu dengan keseriusan Bapak Ibu di UPPS, kemudian juga dengan bantuan kami di Lam Teknik, itu banyak sekali prodi-prodi yang meningkat peringkatnya. Dari baik menjadi baik sekali menjadi unggul. Dan rata-rata prodi-prodi yang tidak terakreditasi berdasarkan pengalaman kami adalah prodi-prodi yang tidak serius. Jadi bukan karena nggak bisa, karena tidak serius. Ya. Jadi pengalaman kami bukan susah, ya, karena memang tidak serius dalam mengelola prodinya masing-masing. Ya. Next. Nah, ini kalau kita lihat ya, kita ingin melihat dari sisi perubahan peringkat. Ya, bukan berarti semuanya harus unggul karena kan sesuai dengan kemampuannya. Ya, kalau kita lihat di sini dari tahun ke tahun peningkatan itu selalu terjadi. Ya, peringkat itu akan naik dari baik ke baik sekali ke unggul itu selalu meningkat. Ya, dan bahkan yang mengalami penurunan itu kecil. Ya, kenapa ada prodi yang mengalami penurunan? Jawabannya sama, karena mereka tidak serius. Itu aja. Ya, dalam mengelola prodinya. Ya. Artinya yang lain bisa. Kenapa dia tidak bisa? Karena mereka tidak serius. Oke, next. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Jadi di mana posisi kita Lam Teknik ya di dalam struktur organisasi PII? Ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini, Ketua Umum PII yang sekarang ya itu adalah bagian dari struktur organisasi kita. Jadi kalau ada perubahan ketua PII, ketua umum, maka struktur organisasi kita juga akan berubah. Ya. Jadi Bapak lihat di sini, Ibu bisa lihat di sini ya, bahwa di dalam struktur ini ya, kita punya 3 kamar. Ya. Ada kamar akreditasi internasional, akreditasi nasional, dan ada EduScore. Jadi kami punya 3 kamar ya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat ya, di sini Lam Teknik ya dan juga IABI sebagai akreditasi internasional ini punya struktur yang di level yang sama. Makanya kalau prodi-prodi yang sudah internasional di bawah Washington Accord ya, itu akan mudah untuk kita jadikan sebagai unggul. Tapi tolong untuk prodi-prodi yang di bawah akreditasi di bawah Washington Accord. Jadi saya harap Bapak Ibu kalau mau akreditasi internasional ambil yang termasuk Washington Accord. Ya. Kalau tidak Washington Accord, maka kami tidak bisa melakukan proses untuk unggul khusus. Ya. Nah, apa itu yang termasuk Washington Accord? Contohnya ABET, ya. Contohnya IABI yang kami, ya.
kemudian juga ada Jabi, ya, atau dari yang lain. Yang tidak termasuk yang mana? Nah, Bapak Ibu bisa lihat nanti ya. Saya nggak mau nyebut nanti, ya. Oke, ini adalah struktur organisasi kita, ya, yang kita semuanya sama tujuannya, ya, untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi teknik kita, ya. Dan ini sangat penting karena kita ingin supaya lulusan-lulusan kita itu bisa bekerja sesuai dengan bidangnya, ya, dan pada level yang lebih tinggi, yaitu level internasional. Tergantung kita sebenarnya. Kita mau menyiapkan lulusan kita untuk apa? Apakah hanya untuk di lokal saja, nasional saja, atau internasional? Ya, makanya kami memberikan peringkat supaya dari peringkat itu Bapak Ibu di UPPS, di Prodi bisa melihat bahwa akreditasi yang peringkat yang unggul adalah prodi-prodi yang siap untuk bertarung secara internasional. Ya. Kalau kita ingin supaya unggul, berarti kita siapkan supaya capaian-capaian atau luarannya itu memang menyiapkan lulusan yang bisa bersaing secara internasional. Kita membuka prodi itu untuk apa? Ada yang tahu Bapak Ibu? Kita membuka prodi itu untuk apa? Prodi baru atau prodi yang kita buka untuk apa tujuannya? Apakah kita membuka prodi itu supaya dosen-dosennya jadi guru besar, jadi profesor? Bukan. Apakah kita membuka prodi itu untuk supaya kita mengambil uang sebanyak-banyaknya? Apalagi itu? Bukan. Jadi tujuan kita untuk membuka prodi adalah menyiapkan lulusan kita bisa bekerja sesuai dengan bidangnya. Makanya prodi itu dibuka karena ada kebutuhan. Ya. Artinya kalau misalkan untuk prodi itu baik, butuh guru besar, butuh profesor, itu adalah konsekuensi logis. Pasti UPPS atau PS yang punya guru besar, ya, punya capaian atau luaran cukup banyak, pasti kualitasnya mestinya linear, bagus juga. Nah, kita bantu dengan bagaimana misalnya meningkatkan jumlah dosen, jumlah guru besar dan sebagainya. Ya. Jadi kita membuka prodi baru bukan untuk menjadikan dosennya jadi guru besar. Bukan untuk mencari uang semata, ya. Tapi kita ingin menyiapkan lulusan kita supaya bisa bekerja sesuai dengan bidangnya. Kalau tidak sesuai dengan bidangnya, sebaiknya ditutup. Ya, makanya Bapak Ibu harus punya kekhasan. Nanti mungkin dibahas ya, bagaimana visi dan misi dari UPPS. Karena kalau nanti semuanya sama, pangsa kerjanya cuma sedikit, siapa yang akan dipilih? Pasti yang terbaik. Ya. Nah ini Bapak Ibu, ya jadi kita lihat bahwa akreditasi kita itu ada akreditasi nasional yang ini sifatnya wajib, ya. Kemudian ada internasional dan juga ada yang dari kami yang EduSquad. Ya, ini Direktur EduSquad, Direktur utama ya. CEO lah ya, CEO dari EduSquad ini Prof. Rustam Aji. Jadi ini Bapak Ibu beruntung ya. Di sini dihadirkan langsung pimpinannya EduSquad. Jadi kalau mau nanya-nanya silakan langsung ke beliau ya. Karena kami ingin membantu Bapak Ibu ya supaya cepat mencapai unggul ya. Oke, next. Nah, ini kalau kita lihat ya apa yang sudah kita lakukan. Ya. Kita melakukan sosialisasi Bapak Ibu. Ya, dulu terakhir sosialisasi yang kita lakukan di tahun lalu itu untuk sosialisasi untuk unggul ya. Kemudian sekarang karena ada permintaan dari Ban PT untuk pemenuhan instrumen yang baru standarnya, maka kami lakukan sosialisasi lagi. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ya sejarahnya cukup panjang sosialisasi yang sudah kami lakukan. Ya, setiap ada perubahan, setiap ada sesuatu yang ingin kami tingkatkan, maka kami lakukan sosialisasi. Ya. Dan sosialisasi yang kami lakukan, ya, ini dibiayai ya oleh Lam Teknik sendiri. Kecuali mungkin yang sifatnya akomodasi di saat acara. Ya, kami di Lam Teknik yang hadir hari ini,
ya. Kami dibiayai transportasi, akomodasi, ya, itu oleh Lam Teknik. Ya. Artinya kami tidak ingin membebani Bapak Ibu lagi karena Bapak Ibu dari prodi-prodi ini sudah membayar kepada kami. Nah, sebagian yang kami gunakan adalah untuk proses akreditasi reguler, kemudian yang lainnya adalah untuk kami gunakan untuk kegiatan seperti ini dan juga nanti mungkin untuk EduSquad, ya. Jadi dana itu kami kembalikan lagi kepada Bapak Ibu. Nah, sekedar informasi saja, Pak Happy, ya, kami di Lam Teknik itu tidak ada gaji. Jadi tidak ada salary. Kami semua adalah dosen-dosen, praktisi yang memang bekerja secara volunteer. Ya, kami hanya dibayar untuk kegiatan yang dilakukan. Contoh rapat, sosialisasi, seperti ini gitu. Ini yang kami hanya dibayar untuk itu. Kami tidak ada gaji bulanan, ya, karena kami tidak ingin membebani atau menggunakan dana dari Bapak Ibu untuk sebagai gaji. Jadi kami ingin kembalikan sebanyak mungkin manfaat pada prodi-prodi dan UPPS. Itu. Oke, jadi ini yang sudah kami lakukan dan kami lakukan lagi karena memang sambutan dari prodi-prodi cukup baik, ya. Ya, mereka bersemangat, termasuk hari ini Bapak Ibu, saya lihat wajah-wajahnya cukup bersemangat, ya. Walaupun datang dari jauh, ya. Ini akhirnya kami lakukan lagi di periode ini, ya, di seluruh Indonesia. Kami lakukan secara paralel. Ada yang di Aceh, ya, ada yang di Papua, ada yang di Manado, ya, di Jawa, semua kami lakukan secara paralel. Tim kami turun semua, ya, karena kami ingin supaya sosialisasi ini bisa masuk ke prodi-prodi seluruh Indonesia. Oke, next. Nah ini, ya, lihat Bapak Ibu sudah banyak, ya, kegiatan yang kami lakukan, ya, dan kami ingin mengulang sukses kami, ya, membantu prodi yang ada di seluruh Indonesia. Next. Oke, sekarang kita bicara asesor, ya, asesor yang kami tugaskan dari Lam Teknik ke UPPS ke prodi Bapak Ibu, ya. Prinsipnya, ya, kami menugaskan asesor di mana asesor itu percaya pada apa yang Bapak Ibu sebagai asesi nyatakan dalam AK. Assessment kecukupan, test evaluation, ya, yang dokumen-dokumen itu Bapak Ibu berikan kepada kami. Ya. Dan kami dengan nilai AK itu, ya, kami bisa jadi menangguhkan beberapa penilaian yang masih meragukan. Sehingga kami perlu datangi Bapak Ibu dengan adanya asesmen lapangan. Jadi asesmen lapangan itu sangat-sangat penting. Berdasarkan pengalaman kami, ya, karena memang kalau bermodalkan dengan dokumen saja, banyak informasi yang salah yang kami terima sebagai asesor. Ya, sehingga dalam penilaian mungkin juga ada yang kurang pas. Nah, ketika datang dengan asesmen lapangan, ternyata banyak hal yang bisa kami gali, ya, dan juga bisa jadi nilainya akan lebih tinggi, ya, dengan asesmen lapangan, ya. Sehingga dengan diskusi, ya, dengan memberikan bimbingan, ya, dalam pengertian bahwa mungkin ada data-data yang bisa dilengkapi, ya, ini akan membantu dari prodi supaya lebih baik lagi. Dan yang terpenting buat kami hanya berpegang pada bukti sahih. Jadi tolong Bapak Ibu kalau punya luaran capaian sampaikan dalam bentuk dokumen, ya, yang buktinya memang sah, gitu. Itu yang paling penting. Jadi kami tidak bisa dengan asas klaim, ya. Oke, next. Nah, kemudian asesor kami juga dibekali dengan kode etik, ya, termasuk kode etik dari PII, ya. Tadi seperti disampaikan bahwa kami adalah bagian dari PII, maka apa yang sudah ditetapkan oleh PII akan mengenai kami juga. Termasuk di sini adalah kode etik insinyur yang sudah ditetapkan oleh PII terhadap kami dan asesor kami, ya. Dan buat kami semua prodi, semua PPS punya kesempatan yang sama. Tidak ada yang dibeda-bedakan, ya. Intinya adalah semua punya kesempatan untuk adanya perbaikan sesuai dengan kemampuannya, ya. Jangan memaksakan diri, ya, sehingga nanti juga bukti-bukti dokumennya itu tidak sahih lagi, ya. Apa yang kita punya itu yang kita laporkan, ya.
Next. Nah, tadi saya sampaikan kenapa kita perlu tetap adanya asesmen lapangan. Ya. Karena nanti kalau misalkan ada usulan untuk otomasi, berarti tidak ada lagi asesmen lapangan. Yang bekerja itu mesin, predikti. Ya. Kalau Bapak Ibu salah memasukkan data, ya, atau tidak pas, kemudian mesin membaca apa adanya, ya sudah, itu yang akan dikeluarkan hasil akreditasinya. Nah, makanya kenapa perlu adanya asesmen lapangan atau visitasi? Karena buat kami ini ada sesuatu yang sangat penting. Ya. Kami bisa tahu kondisi lapangan prodi UPPS. Ya. Kami bisa membantu prodi, kebutuhannya apa. Karena banyak dokumen mungkin yang tidak bisa mencerminkan kondisi yang real, ya. Kemudian juga bisa menggali LKPS, dokumen LKPS dan LED. Ya, bisa jadi Bapak Ibu ternyata ada dokumen yang sebenarnya bisa menambah nilai, tapi Bapak Ibu mungkin belum paham. Dengan adanya asesmen lapangan, kami bisa membantu Bapak Ibu. Ya, kemudian juga bisa jadi ada masalah-masalah di lapangan yang sangat spesifik, ya, yang itu mungkin juga tidak terbaca di dalam dokumen yang Bapak Ibu kirimkan, tapi dengan di lapangan, dengan diskusi, dengan tatap muka, kami tahu kondisi yang sebenarnya. Nah, ini sangat membantu kami dalam memberikan penilaian. Ya. Dan Bapak Ibu, beda dengan asesmen yang lain atau mungkin LAM lain, ya, bahwa hasil akhir dari suatu proses akreditasi itu bukan pada saat AL. Jadi pada saat AL, asesor datang untuk mengkonfirmasi, tapi bukan berarti nilai akhir ada di saat itu. Bapak Ibu diberikan kesempatan nanti setelah asesor memberikan menyampaikan komentarnya, Bapak Ibu untuk mengecek kembali. Dikasih waktu 2 minggu. Kalau ada perlu yang dilengkapi, lengkapi. Ya, kalau tidak setuju, diberi komentar, silahkan dilengkapi dengan dokumen-dokumen buktinya. Kalau ternyata memang betul, kita akan merubah nilai kita. Ya, sampai akhirnya nanti diputuskan nilai akhirnya. Jadi asesmen lapangan itu bukan nilai akhir. Masih ada waktu. Ya. Silakan Bapak Ibu lengkapi. Next. Oke, apa yang kami harapkan, ya? Kami harap Bapak Ibu bisa memberikan bukti yang sebenarnya. Ya, sejujurnya apa adanya. Ya, dan kami ingin supaya hubungan antara asesor dengan prodi itu ya setara gitu. Kenapa? Salah satunya adalah satu saat Bapak Ibu bisa jadi asesor, satu saat bisa menjadi asesi, gantian saja gitu. Jadi tidak ada yang lebih tinggi sebenarnya. Ya, justru kita ingin sama-sama supaya terjadi perbaikan. Kemudian juga saling terbuka, ya, saling menghargai, ya, bahwa kami bukan yang menghukum Bapak Ibu, tidak, ya. Ya. Kami ingin menjadi partner Bapak Ibu, ya. Sehingga kejujuran itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Ya. Dan kembali lagi sampaikan dengan bukti-bukti yang kuat, ya, sebagai dokumen untuk proses akreditasi. Next. Yang ini yang kami tidak harapkan. Ya. Kami tidak ingin bahwa kami merasa lebih tinggi daripada prodi. Kalau Bapak Ibu menemukan asesor sangat arogan, silahkan laporkan ke kami dan nama akan dirahasiakan. Ya, kalau ada asesor yang dianggap arogan, dan kami akan mengecek. Ya, nanti mungkin juga tidak langsung kami putuskan, ya, kami akan lakukan konfirmasi. Ya, kemudian juga jangan memancing, ya, asesor kami untuk terlibat dalam hal-hal yang tidak etis, ya, misalnya dengan memberikan uang, ya, memberikan sesuatu yang berharap adanya perubahan nilai, jangan, ya, karena asesor kami sudah kami bekali dengan honor yang cukup dari Bapak Ibu juga, fasilitas yang cukup, ya, transportasi, ya, semuanya sudah disiapkan, ya. Jadi Bapak Ibu itu tidak perlu repot-repot, ya. Dan juga jangan mencoba untuk memberikan sesuatu berharap akan terjadi perbaikan nilai.
Dan ini kalau ketahuan baik asesor maupun asesi, maka kami akan berikan peringatan. Ya. Jadi sekali lagi yakinkan bahwa tidak akan berpengaruh kepada penilaian kami terhadap apa yang Bapak Ibu berikan. Ya. Oke, next. Nah, ini lanjut ya. Nah, kami juga punya tata nilai di dalam teknik yang disebut dengan sakti melayani. Ya. Ini bisa disingkat, sakti itu adalah santun, adaptif, kompeten, terampil, dan inovatif. Ini adalah moto kami, ya, supaya dapat melayani Bapak Ibu dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu bisa lihat definisi dari setiap kata yang ada kami dalam sakti kami. Next. Kami juga melakukan survei kepuasan terhadap layanan kami kepada Bapak Ibu di Prodi maupun UPS. Ini hasilnya Bapak Ibu bisa lihat. Ya, alhamdulillah semua nilai-nilai kami cukup baik, ya, dan ini tertutup, ya, artinya tidak istilahnya itu tidak ketahuan lah, ya, siapa yang memberikan itu. Walaupun tahu tapi kami tidak akan buka secara umum, ya. Jadi alhamdulillah dengan bantuan dari Bapak Ibu, kepercayaan dari Bapak Ibu, ya, hasil survei kepuasannya cukup tinggi di kami. Next. Nah, ini dia, ya. Hasilnya ini adalah, ya, secara keseluruhan kinerja kami sangat baik, ya. Kemudian juga bebas dari konflik of interest, ya. Semua asesor yang datang sangat baik dan santun, ya. Kemudian ingin supaya tetap dipertahankan pelayanan ini, ya. Nah, ini semuanya adalah hal-hal yang kami dapatkan masukan dari Bapak Ibu, dan kami terus ingin coba untuk melakukan perbaikan terus, ya. Next. Oke, sekarang kita masuk ke instrumen yang kita sosialisasikan sekarang ini, ya. Apa yang tidak berubah, ya. Jadi instrumen yang kami buat, kami mengacu kepada aturan yang ditetapkan oleh Ban PT, ya. Kami mencoba untuk seminimal mungkin melakukan perubahan kalau tidak diperlukan. Sehingga saya sampaikan di sini secara garis besar, mungkin kalau persentase cukup besar, mungkin hampir 90% kali, ya. Kalau penilaian saya, ya, secara subjektif 90% itu tidak berubah dibandingkan dengan instrumen yang sebelumnya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Hanya ada sebagian kecil saja yang baru yang kami perkenalkan. Oke, yang pertama yang tidak berubah itu adalah alur akreditasi. Jadi Bapak Ibu yang sudah melakukan akreditasi di kami, itu prosesnya nggak berubah. Semua kami lakukan secara online melalui sistem sakti dengan proses seperti ini, ya. Dengan mulai dari pendaftaran akun sampai penetapan hasil itu melalui tahapan ini, ya. Jadi ini tidak berubah. Next. Dan kami melaksanakan kegiatan akreditasi kami itu dengan sistem batch, ya. Artinya Bapak Ibu harus menyesuaikan dengan batas akhir berlakunya akreditasi. Jadi masing-masing untuk mengontrol dirinya sendiri-sendiri, ya. Dan Bapak Ibu harus, ya, mendaftar proses akreditasi, ya, pada saat akhir batasnya itu pada batch-batch yang sudah ditetapkan. Kalau batasnya adalah Januari misalnya, berarti batch 1. Kalau batasnya ada di bulan Mei, berarti batch 2. Kalau batasnya di bulan November, berarti batch 3. Ini maksimal di situ batasnya, gitu, ya. Tapi Bapak Ibu bisa melakukan proses akreditasi lebih awal, silahkan, ya. Bahkan setahun sebelumnya masih boleh. Setahun sebelum batas itu boleh, ya, silahkan. Kalau Bapak Ibu misalkan ingin segera mendapatkan hasil, kelihatannya segera dapat unggul ini, ya, silahkan majukan setahun boleh, ya. Tapi memang akan ada biaya lagi karena ada proses akreditasi yang harus kami lakukan kembali, ya. Jadi Bapak Ibu kita lihat di sini tahapan-tahapan akreditasi kita, mulai dari pembuatan akun sampai hasil akreditasi itu sudah ada waktunya. Dan ini tidak bergeser, paling tidak geser tanggal sedikit-sedikit saja. Jadi Bapak Ibu akan tahu kapan akan dilakukan AL. Bulan-bulannya sudah fix. Kapan akan dilakukan pengumuman, ya. Jadi tidak tanya-tanya kapan hasilnya ini akan dikeluarkan. Itu sudah fix.
Ya, jadi tanggal-tanggal itulah tanggal yang akan kami tetapkan. Next. Nah, sebagai LAM teknik, ya mungkin yang membedakan kami dengan LAM lain dan juga apa yang sudah dilakukan oleh BAN PT, bahwa ada kekhasan yang harus kita jaga. Karena tadi tujuan kita adalah menyiapkan lulusan sesuai dengan bidangnya bekerja. Nah, apa yang kita butuhkan persiapannya, menyiapkan mereka? Yang pertama pasti harus ada engineering, itu ada basic science matematik. Ya, itu pasti. Ya, makanya dalam kurikulum Bapak Ibu, ya harus dalam jumlah tertentu SKS basic science matematik yang telah ditetapkan untuk sampai unggul. Ya. Kemudian capstone design. Ya. Kalau prodi non teknik tidak ada capstone design. Tapi karena teknik dan nanti ketika bekerja lulusannya harus bisa mendesain, maka kita perlu ada mata kuliah capstone design. Ya. Kemudian standar lab, karena teknik itu punya lab. Ya, baik lab komputer ataupun lab yang lain, ya tergantung dari prodinya, maka kita harus miliki. Jadi nggak mungkin kalau prodi teknik tidak punya lab. Ya. Kemudian yang terkait dengan K3L, ya, K3, ya, kesehatan dan keselamatan. Karena nanti biasanya pekerjaan-pekerjaan bidang teknik itu pasti akan punya resiko-resiko terhadap kesehatan dan keselamatan. Ya, karena pasti bisa jadi bekerja di resiko-resiko yang cukup tinggi. Sehingga mereka perlu disiapkan dan diperkenalkan ya dengan K3. Kalau mungkin prodi-prodi lain mungkin nggak perlu karena memang mereka tidak bekerja mungkin yang dengan resiko-resiko tinggi. Tapi buat kita di teknik mereka harus paham ini. Ya, next. Kemudian yang tetap lagi adalah biaya. Tidak ada kenaikan biaya dengan aturan yang dengan instrumen baru ini. Sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi biaya ini muncul bukan dari kami angkanya. Kami mengusulkan, kemudian direvisi oleh kementerian dan akhirnya keluar angka ini. Ya. Jadi angka ini bukan kami yang menentukan. Kalau bebas kami yang menentukan, tentunya kami akan membuat besar bisa jadi kan, tapi nggak boleh ya, sesuai dengan kebutuhannya. Sudah dicek oleh kementerian bahwa pengeluaran ini untuk aktivitas apa, nilainya berapa, sehingga muncullah angka seperti ini. Next. Ya, kami ada biaya untuk akreditasi 53 juta. Mungkin Prof. Happy tahu berapa untuk Lamdik? Lamdik berapa biayanya, Prof? 60-an. Saya nggak tahu, katanya Prof. Happy itu 60-an, berarti Lamdik lebih mahal daripada Lam Teknik. Jadi kalau ada kesan bahwa Lam Teknik itu mahal, ternyata tidak. Gitu. Lam PTKes menurut Pak Warek 4, 70 juta. 80. Ya. Jadi kalau dibilang Lam Teknik mahal, terbukti tidak, gitu ya. Karena tidak digaji, oh belum tentu juga ya. Karena sebenarnya keutamaan pemerintah ini. Ya. Ya, jadi ini adalah bukti bahwa biaya yang Bapak Ibu berikan kepada kami gunakan untuk hal-hal yang memang dibutuhkan pada saat proses akreditasi dan mendukung proses akreditasi. Ya, dan kami dengan angka yang wajar. Dengan Lamdik, ya, kami ya nggak beda jauh atau ya lebih tinggi malah Lamdik. Dengan Lam PTKes sudah pasti lebih tinggi. Ya. Jadi ini yang sudah kami tetapkan dan ini tidak akan berubah. Next. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu ada prodi-prodi yang tidak mampu, sebenarnya pemerintah memberikan bantuan bagi prodi-prodi yang sebenar-benarnya tidak mampu. Ya. Silakan mengajukan ke website ini. Cuma yang kami dengar saat ini adalah bahwa yang dilakukan adalah reimburse, gitu ya. Jadi Bapak Ibu harus bayar dulu, nanti mungkin dikembalikan, ya. Nah, itu yang terjadi saat ini. Makanya kementerian sekarang mencoba untuk kalau bisa saat akreditasi itu dikasih, gitu ya. Karena kalau reimburse berarti cari pinjaman dulu kalau tidak mampu kan. Nah, itu. Oke, silakan nanti kalau memang merasa tidak mampu, prodinya bisa minta bantuan. Tapi jangan pura-pura tidak mampu, gitu ya. Kenapa? Karena ini hitungannya jelas, gitu ya. Bahwa pasti kalau prodi-prodi yang tidak mampu itu memang pendapatannya itu jauh ya
berkurang atau sedikit dibandingkan dengan pengeluaran. Next. Nah, ini adalah yang terkait dengan sistem IT kita di website kita. Jadi modul-modul pelatihan, ya, manual sebagainya, dokumen-dokumen penting itu sudah kami upload di website Sakti kami. Jadi bisa di-download di sana. Silakan Bapak Ibu, gratis, ya. Next. Nah, sekarang apa yang berubah dari instrumen yang baru ini, ya? Next. Oh ya, jadi kami melakukan perubahan instrumen ini berlaku di batch 3. Ya, batch 3 tadi Bapak Ibu lihat, ya, itu di September, bukan di bulan Mei ini, bukan. Ya, yang Mei ini masih pakai batch 2 dengan instrumen yang lama. Tapi nanti September, ya, kami akan menggunakan instrumen baru. Ya, jadi masih ada waktu Bapak Ibu kalau nanti memasukkan di bulan atau di batch ketiga. Oke, jadi apa yang membedakan? Jadi kami mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh Ban PT, ya, dengan Perban. Oke, dengan Perban Ban PT, ya, nomor 8 tahun 2025, bahwa mereka sudah menetapkan bahwa, ya, instrumen itu harus mengikuti, ya, istilahnya itu CRAM. Ini CRAM bukan kakinya kram, bukan, ya. CRAM itu adalah Culture, Relevance, Accountability, dan Mission. Harus mengandung ini instrumen kita, atau menyesuaikan dengan ini. Ya, makanya dengan aturan yang sudah ditetapkan ini, ya, kami mencoba untuk mengarahkan, ya, instrumen kami ke CRAM ini. Dan Bapak Ibu tidak perlu khawatir, ternyata memang tidak terlalu besar perubahannya, ya. Kita hanya ingin seperti lebih banyak ke arah format, ya, tapi kami tambahkan poin-poin penting lagi. Oke, next. Nah, ini dia, ya, instrumen dari Ban PT, instrumen dalam teknik untuk unggul itu sudah diminta juga oleh Ban PT, ya. Jadi dalam teknik ini kalau unggul harusnya apa syaratnya? Nah, itu sudah diminta, ya. Ini juga sudah nanti Bapak Ibu bisa lihat. Tapi untuk yang September berlakunya. Next. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, ya, ini masih hampir sama gitu, ya. Ada unggul, ya. Kemudian sebelumnya dengan Permendikbud-Ristek tahun 53, ya. Itu cuma ada tidak terakreditasi dan unggul. Ya, tapi kami, ya, menyesuaikan kebijakan terbaru ini, ya, kami ingin tetap ada baik sekali. Kenapa? Karena baik sekali ini menjadi batu loncatan untuk sebelum unggul. Ada tahapan, ya, yang dilakukan oleh Prodi dan UPPS untuk bisa menjadi unggul. Tidak terlalu besar loncatannya. Kami ingin bertahap dan kami bimbing supaya prodi-prodi itu bisa melewati tahapan ini, ya, dan akhirnya menjadi unggul. Karena dari baik menjadi unggul itu terlalu besar loncatannya. Bapak Ibu yang punya mungkin baik mau jadi unggul dengan instrumen misalkan nanti berlaku hanya ada seperti ini, ya, itu akan susah sekali, ya, tahapannya. Makanya perlu bagi kami baik sekali itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Dan adanya asesmen lapangan, ya, asesmen lapangan buat kami itu sesuatu yang sangat-sangat penting, ya. Oke, next. Ini persyaratan unggul yang baru yang berlaku tahun batch 3, ya. Ini sudah kami tetapkan. Jadi ada poin-poin yang berbeda dengan yang sebelumnya. Ya. Next. Nah, kalau kita lihat butir assessment, ya, itu jumlahnya kebanyakan berkurang dibandingkan yang sebelumnya. Jadi yang baru ini jumlah butir-butirnya lebih sedikit. Nah, kemudian kalau kita lihat dari komposisinya, ya, antara input, proses, dan output atau outcome, ya, yang sebelumnya dengan yang baru, ya, bahwa yang baru ini kami memperbesar output dan outcome, yaitu sekitar 40%. Dan inilah yang sebenarnya diinginkan oleh akreditasi internasional OBE, Outcome Based Education, ya. Kalau outcome based, input itu tidak perlu kita nilai, pokoknya luarannya itu terpenuhi, gitu.
Nah, itu biasanya untuk prodi-prodi yang sudah siap. Di kita prodi itu macam-macam. Ya, makanya perlu dibantu dengan cara misalkan memberikan inputnya seperti apa supaya kita menjadi unggul atau menuju unggul. Kalau outcome base, kita tidak perlu menilai lagi. Mungkin prodi-prodi yang sudah internasional, Bapak Ibu bisa lihat, itu jumlah DTPS tidak diperhitungkan. Ya, publikasi tidak diperhitungkan. Ya, tapi di kami tetap kami perhitungkan, karena ingin membantu tahapan itu. Kalau full outcome base, itu dianggap luarannya pasti baik terakreditasi dan tidak terakreditasi, dan silahkan mencari cara sendiri, gitu ya. Kemudian dari komposisi ini juga berdasarkan jenisnya, kualitatif dan kuantitatif, ya, kami masih banyak ya di kualitatif, ya, yang kuantitatif makin berkurang, ya, karena outcome base ujungnya nanti lebih ke kualitatif, ya. Kami tidak menghitung rasio dosen mahasiswa atau mungkin perkembangan mahasiswa seperti apa. Yang penting capaian pembelajaran lulusan terpenuhi. Ya, tapi sekali lagi untuk prodi-prodi yang belum siap, prodi-prodi yang masih baru, ya, kadang-kadang sulit untuk bisa mencapai posisi itu. Makanya biasanya akreditasi internasional untuk prodi-prodi yang sudah mapan. Ya. Next. Nah, ini distribusi bobot kriteria, ya. Ini Bapak Ibu bisa lihat di 2001 dan 2025, ya, seperti yang tadi detailnya seperti ini. Nanti mungkin bisa dibaca dokumennya, filenya nanti akan diberikan ke Bapak Ibu, jangan khawatir. Next. Nah, di antara yang sudah tidak berubah dan yang berubah, ada hal yang masih menunggu ketetapan yang ditetapkan oleh kementerian atau pemerintah atau Ban PT mungkin juga, ya. Ada hal yang belum diputuskan, apa saja, ya, atau sedang dibahas apa saja. Next. Nah, yang sedang dibahas oleh kementerian adalah ya status peringkat yang tadi. Apakah hanya mengenal terakreditasi, tidak terakreditasi dan unggul? Ya, ini belum diputuskan. Atau seperti yang sebelumnya ada baik sekali. Kalau kami lebih cenderung untuk adanya tetap baik sekali, supaya tadi prodi itu kita bisa bimbing supaya tahapan unggulnya itu lebih siap, ya, lebih smooth, ya. Kemudian otomasi, ini juga belum diputuskan. Otomasi itu artinya apa? Tadi saya sampaikan. Yang menilai akreditasi itu adalah mesin. File Bapak Ibu kirim ke PDDikti dan sebagainya, kemudian nanti dikeluarkan hasilnya itu terakreditasi atau tidak terakreditasi. Tidak ada assessment lapangan, nggak ada diskusi, ya. Dan yang kami tahu bahwa otomasi ini tetap ditandatangani oleh LAM-nya. Nah, buat kami ini cukup menyulitkan. Jadi yang menilai mesin, yang menyetujui yang tanda tangan kami, yang protes Bapak Ibu kepada kami, padahal yang melakukan adalah mesin. Ya, ini yang sebenarnya tidak terlalu fair, ya, karena kami tidak dilibatkan untuk penilaiannya. Ya. Kemudian penyetaraan, nah, ini akan dikembalikan lagi katanya, belum diputuskan. Jadi yang sudah terakreditasi internasional tidak perlu akreditasi lagi. Langsung kami sederhananya stempel unggul. Tapi kemarin karena aturan dari Ban PT nggak boleh, ya sudah kami ikut saja aturannya. Ya, masalah biaya, ya kami berharap tidak berubah. Ya, tidak berubah artinya tidak naik, ya. Kalau turun kelihatannya kecil kemungkinan, ya. Kecuali LAM yang lain akan turun, ya. Kalau kami kelihatannya sudah cukup optimal di angka itu, ya. Oke, next. Oke. Nah, ini adalah pengurus kami dari seluruh Indonesia. Ya, Bapak Ibu bisa lihat, ya. Di sini ada mantan dirjen, mantan rektor, ya. Ada rektor, ada dekan, ada wakil rektor di sini. Ya, jadi memang orang-orang yang diharapkan mumpuni di bidangnya, yang memang tadi ingin membantu prodi itu supaya berkembang lebih baik. Ya, dan kami bekerja sekali lagi secara volunteer. Baik Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti kita bisa lanjutkan untuk yang selanjutnya. Ini humas kami, ya. Bapak Ibu bisa lihat, ya, tim kami cukup banyak, ya. Jadi siap membantu Bapak Ibu, ya. Next.
Selesai? Oke. Baik, untuk materi ini saya kira cukup ya. Nanti lanjut saja atau kita mau ada buka tanya jawab dulu? Ibu moderator.